Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, semangat pagi. Semoga kalian tetap sehat selalu ya. Kita jumpa lagi di video pembelajaran daring prakarya kelas 9 tentang dasar-dasar elektronika. Baiklah, seperti biasa, Ibu selalu ingatkan kalian, selalu terapkan protokol kesehatan 3M ya, apa saja. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan satu lagi yang paling penting, jangan lupa bahagia ya. Terima kasih bagi yang sudah subscribe, like, dan komen. Selamat bergabung di channel ini. Yang belum gabung, silakan subscribe supaya kalian lebih mudah mengikuti pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Oh ya, sebelum dimulai, boleh disiapkan buku pelajaran sama teh dan kuenya ya. Dan jangan lupa berdoa dulu sebelum mulai pelajaran. Mari kita mulai. Pada video pembelajaran daring prakarya kelas 9 kali ini, kita melanjutkan dua video bab 1 sebelumnya tentang kerajinan berbasis media campuran. Nah, sekarang kita sudah masuk pada bab tentang rekayasa, yaitu bab 2 dasar-dasar elektronika. Peta materi 2 tentang dasar-dasar elektronika terdiri atas wawasan elektronika dan sistem pengendali. Wawasan elektronika dibagi lagi menjadi komponen elektronika dasar dan jenis dan manfaat. Jenis dan manfaat terdiri atas dua hal, yaitu satu elektronika analog dan dua elektronika digital. Kemudian sistem pengendali terbagi atas peralatan listrik dan pembuatan rangkaian stop kontak. Bab 2 dasar-dasar elektronika. A. Wawasan elektronika. Elektronika adalah ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, peralatan elektronik, termokopel, semikonduktor, dan sebagainya. Ilmu yang mempelajari alat-alat seperti itu merupakan cabang dari ilmu fisika, sementara bentuk desain dan pembuatan sirkuit adalah bagian dari teknik elektro, teknik komputer, dan ilmu atau teknik elektronika dan instrumentasi. Alat-alat yang menggunakan dasar kerja elektronika ini biasanya disebut peralatan elektronik. Sejarah elektronika dimulai dari abad ke-20 dengan melibatkan 3 buah komponen utama, yaitu tabung hampa udara, transistor, dan sirkuit terpadu. Tahun 1883, Thomas Alva Edison berhasil menemukan bahwa elektron bisa berpindah dari konduktor ke konduktor lainnya melewati ruang hampa. Ini dikenal dengan nama efek Edison. Pada tahun 1904, John Fleming menerapkan efek Edison ini untuk menemukan dua buah elemen tabung elektron yang dikenal dengan nama dioda, dan Lee de Forest mengikutinya pada tahun 1906 dengan tabung 3 elemen yang disebut trioda. Aplikasi tabung elektron pertama diterapkan dalam bidang komunikasi radio. G. Marconi merintis pengembangan telegraf tanpa kabel pada tahun 1896 dan komunikasi radio jarak jauh pada tahun 1901. Armstrong juga menemukan modulasi frekuensi FM pita lebar pada 1935, sebelumnya hanya menggunakan AM pada rentang 1920 sampai 1935. Vladimir Zworykin dianggap sebagai bapak televisi karena penemuannya tabung gambar dan tabung kamera ikonoskop.
Pada tahun 1947, transistor ditemukan oleh tim insinyur dari Bell Laboratories. Fungsi transistor seperti tabung hampa udara, tapi ukuran yang lebih kecil, lebih ringan, konsumsi daya lebih kecil, lebih kuat, dan lebih murah untuk diproduksi. Dan kombinasi penghubung metalnya dan bahan semikonduktor. Konsep sirkuit terintegrasi diusulkan pada tahun 1952 oleh Geoffrey W.A. Damer, seorang ahli elektronika dari Inggris. Pada tahun 1961, sirkuit terintegrasi menjadi produksi penuh oleh sejumlah perusahaan dan desain peralatan berubah secara cepat dan dalam beberapa arah yang berbeda untuk mengadaptasi teknologi. 1. Komponen elektronika dasar. Elektronika adalah suatu cabang teknik atau fisika yang mengendalikan aliran elektron atau partikel yang bermuatan listrik pada komponen-komponen aktif seperti transistor, dioda, dan IC, serta komponen-komponen pasif elektronika seperti resistor, kapasitor, dan induktor. Di zaman yang perkembangan teknologi yang sangat pesat ini, perangkat-perangkat elektronik digunakan di hampir semua industri. Untuk mengendalikan kualitas produk dan proses produksi, otomasi produksi, dan juga pengolahan data untuk penelitian. Demikian juga di kehidupan kita sehari-hari, perangkat-perangkat elektronik merupakan salah satu perangkat penting dalam menunjang kualitas hidup kita. Misalnya, ponsel yang untuk berkomunikasi, televisi untuk hiburan atau mendapatkan berita, jenis dan manfaatnya. Bagian 2. Resistor. A. Resistor merupakan komponen elektronik yang memiliki 2 pin dan didesain untuk mengatur tegangan listrik dan arus listrik. Dengan resistansi tertentu, tahanan dapat memproduksi tegangan listrik di antara 2 pin. Nilai tegangan terhadap resistansi berbanding lurus dengan arus yang mengalir. Resistor disebut juga dengan tahanan atau hambatan, berfungsi untuk menghambat arus listrik yang melewatinya. Satuan resistor adalah ohm. Resistor terbagi menjadi 2, yaitu resistor tetap. 1. Resistor tetap adalah resistor yang nilai hambatannya relatif tetap. 2. Resistor variabel. Resistor variabel atau potensiometer yaitu resistor yang besar hambatannya dapat diubah-ubah, yang termasuk ke dalam potensiometer antara lain resistor KSM, koefisien suhu negatif, resistor LDR, dan resistor VDR. Menentukan kode warna pada resistor. Kode warna pada resistor menyatakan harga resistansi dan toleransinya. Semakin kecil harga toleransi suatu resistor adalah semakin baik. Terdapat resistor yang mempunyai 4 gelang warna dan 5 gelang warna, seperti yang terlihat pada gambar berikut. B. Kondensator atau kapasitor. Kondensator atau sering disebut sebagai kapasitor adalah suatu alat yang dapat menyimpan energi di dalam medan listrik dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik. Kondensator memiliki satuan disebut farad. Kondensator juga dikenal sebagai kapasitor. Pada masa kini, kondensator sering disebut kapasitor ataupun sebaliknya, yang pada ilmu elektronika disingkat dengan huruf C. Beberapa fungsi utama kapasitor. 1. Sebagai penyaring pada rangkaian regulator DC atau power supply untuk meminimalisir tegangan pada ripple AC yang masih tersisa. 2. Sebagai pembangkit pulsa atau frekuensi dalam rangkaian osilator. 3. Sebagai penggeser pasa. 4. Sebagai kopling, yakni penghubung antara 2 buah rangkaian elektronika seperti pada rangkaian penguat amplifier yang menghubungkan rangkaian
preamp dengan amplifier. 5. Fungsi kapasitor lainnya dalam rangkaian elektronika adalah dapat digunakan untuk mencegah percikan bunga api yang dapat terjadi pada saklar. Sifat dasar kapasitor adalah kemampuan yang dapat menyimpan muatan listrik, tidak dapat dilalui arus DC, dapat dilalui arus AC, dan juga dapat sebagai impedansi resistansi yang nilainya tergantung frekuensi yang diberikan oleh sumbernya. Cara kerja kapasitor yang pertama adalah mengalirkan elektron menuju kapasitor. Setelah kapasitor sudah dipenuhi dengan elektron, maka tegangan tersebut akan mengalami perubahan. Selanjutnya, elektron akan keluar dari kapasitor dan menuju rangkaian elektronika. Dengan begitu, kapasitor akan dapat membangkitkan reaktif suatu rangkaian. C. Induktor atau reaktor. Induktor adalah komponen listrik yang digunakan sebagai beban induktif. D. Transformator atau trafo. Transformator atau trafo adalah alat yang memindahkan tenaga listrik antar dua rangkaian listrik atau lebih melalui induksi elektromagnetik. Transformator bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Jenis-jenis transformator. 1. Step up. Transformator step up adalah transformator yang memiliki lilitan sekunder lebih banyak daripada lilitan primer sehingga berfungsi sebagai penaik tegangan. Transformator ini biasa ditemui pada pembangkit tenaga listrik sebagai penaik tegangan yang dihasilkan generator menjadi tegangan tinggi yang digunakan dalam transmisi jarak jauh. 2. Step down. Transformator step down memiliki lilitan sekunder lebih sedikit daripada lilitan primer sehingga berfungsi sebagai penurun tegangan. Transformator jenis ini sangat mudah ditemui terutama dalam adaptor AC/DC. 3. Autotransformator. 4. Autotransformator variabel. 5. Autotransformator isolasi. 6. Autotransformator pulsa. 7. Autotransformator 3 fase. Sifat dan macam bahan pengantar dan isolator. Yang termasuk bahan-bahan pengantar adalah bahan yang memiliki banyak elektron bebas pada kulit terluar orbit. Elektron bebas ini sangat berpengaruh pada sifat bahan tersebut. Jika suatu bahan listrik memiliki banyak elektron bebas pada orbit-orbit elektron, bahan ini memiliki sifat sebagai penghantar listrik. Pada bahan pengantar memiliki sifat-sifat penting yaitu A. Daya hantar listrik. B. Koefisien temperatur tambahan. C. Daya hantar panas. D. Daya tegangan tarik. E. Timbulnya daya elektromotoris termo. Aluminium, tembaga, seng, dan timah. Sifat bahan isolator. Bahan yang disebut sebagai isolator adalah bahan dielektrik. Ini disebabkan jumlah elektron yang terikat gaya tarik inti sangat kuat. Elektronnya sulit untuk bergerak atau bahkan tidak berpindah, walaupun telah terkena dorongan dari luar. A. Sifat kelistrikan. Bahan penyekat mempunyai tahanan listrik yang besar. Penyekat listrik ditujukan untuk mencegah terjadinya kebocoran arus listrik antara kedua penghantar yang berbeda potensial, atau untuk mencegah loncatan listrik ke tanah. B. Sifat mekanis. Mengingat luasnya pemakaian bahan penyekat, maka dipertimbangkan kekuatan struktur bahannya. D. Sifat kimia. Panas yang tinggi yang diterima oleh bahan penyekat dapat mengakibatkan perubahan susunan kimia bahan. Konsep elektronika terbagi menjadi dua, yaitu 1. Elektronika analog dan 2. Elektronika digital. 1. Elektronika analog. Elektronika analog ialah bahan elektronika di mana sinyal listrik yang terlibat bersifat kontinu, sedangkan
Komponen yang digunakan umumnya disebut komponen diskrit. Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Dua parameter atau karakteristik terpenting yang dimiliki oleh isyarat analog adalah amplitudo dan frekuensi. Gelombang pada sinyal analog yang umumnya berbentuk gelombang sinus memiliki 3 variabel dasar: amplitudo, frekuensi, dan fase. Amplitudo, ukuran tinggi rendahnya tegangan sinyal analog. Frekuensi, jumlah gelombang sinyal analog dalam bentuk detik. Fase adalah besar sudut dari sinyal analog pada saat tertentu. Kelebihan teknologi analog yaitu tidak mudah dimakan usia. Biaya yang digunakan murah, hasil yang didapatkan dapat diuji ketepatannya. Kekurangan teknologi analog yaitu tidak efisien dan lambat pemakaiannya. 2. Elektronika digital. Elektronika digital sistem elektronika yang menggunakan isyarat digital. Elektronika digital representasi dari aljabar boolean dan digunakan di komputer, telepon genggam, dan berbagai produk konsumen lainnya. Dalam sebuah sirkuit digital, sinyal direpresentasikan dengan satu dari dua macam kombinasi, yaitu 1. High aktif true dan 0 low non-aktif dan false. Sinyal digital merupakan sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang mempunyai besaran 0 dan 1. Kelebihan teknologi digital yaitu memberikan kemudahan dalam penggunaan. Error selalu dapat dikoreksi, memproduksi data terbatas. Kekurangan teknologi digital yaitu malas berpikir, tidak tahan lama, memerlukan sinkronisasi. B. Sistem pengendali. Seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi, sistem kendali manual maupun otomatik memiliki peran yang sangat penting. Contoh konkret pada pengendalian pesawat ruang angkasa, peluru kendali, sistem kemudi pesawat, satelit, dan sebagainya. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Silakan kalian baca buku dan browsing internet untuk tahu lebih banyak sumber referensi. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.